Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Dan. Saya Virasari Febrianti dengan NIM 1217114 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Profil Pelaku, Korban, dan Perbuatan Fraud. Mohon maaf, ini PPT-nya kelihatan atau tidak ya? Kelihatan. Ini di saya loading. Iya, loading. Sudah kelihatan? Sudah. Baik, akan saya lanjutkan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis fraud. Yang kedua adalah perilaku fraud. Kemudian perilaku fraud menurut KUHP pasal 55. Kemudian korban fraud. Kemudian profil pelaku, korban, dan perbuatan fraud. Selanjutnya, lembaga yang menangani fraud di Indonesia dan profiling kasus korupsi PT Jiwasraya. Yang pertama, saya akan menjelaskan fraud. Fraud adalah perbuatan yang menyimpang dan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan tertentu. Tujuan tersebut dapat merupakan penipuan, pemalsuan yang dilakukan oleh orang dalam organisasi maupun di luar organisasi. Dalam fraud tree terdapat 3 klasifikasi fraud, yaitu ada asset misappropriation, fraudulent statement, dan korupsi. Yang pertama, saya akan menjelaskan asset misappropriation, yaitu adalah penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan. Fraud ini adalah fraud yang paling mudah untuk ditemukan karena sifatnya yang dapat diukur. Harta yang biasanya sering disalahgunakan adalah uang tunai, barang persediaan, serta kendaraan bermotor milik perusahaan. Kemudian fraudulent statement adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat perusahaan untuk menutupi kebenaran dari kondisi laporan keuangan yang sebenarnya. Tujuannya untuk memperoleh keuntungan atau window dressing. Auditor sering mengenali kasus ini sebagai opinion audit. Kemudian yang terakhir adalah korupsi. Jenis fraud ini adalah jenis fraud yang paling sulit untuk dideteksi karena menyangkut banyak pihak yang saling bekerja sama. Pihak yang saling bekerja sama tersebut juga saling mengambil keuntungan. Selain itu, pihak tersebut juga menyalahgunakan wewenang atau konflik kepentingan. Kemudian dilanjutkan dengan pelaku fraud. Menurut KBBI, pelaku fraud adalah seseorang yang melakukan perbuatan pemeran atau pemain dalam sebuah kejahatan. Selain itu, pelaku juga dapat menyuruh memberikan upah atau turut dalam sebuah kejahatan yang direncanakan atau tidak direncanakan. Menurut Albert 2012, pelaku dapat diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama adalah employee implicit, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Kecurangan yang dilakukan biasanya adalah kecurangan kecil. Kecurangan tersebut biasanya adalah pencurian kas, peralatan, perlengkapan, dan aset lainnya. Kemudian manajemen fraud adalah kejahatan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Kejahatan itu biasanya berhubungan dengan pemalsuan informasi laporan keuangan. Fraud ini biasanya disebut sebagai financial fraudulent statement yang menyebabkan laporan keuangan menjadi bias. Kemudian selanjutnya terdapat investment scam, yaitu kebohongan yang dilakukan dalam penanaman modal. Kemudian ada vendor fraud, yaitu kecurangan dilakukan oleh perusahaan untuk mengeluarkan tarif yang lebih mahal dari pengiriman barang. Kemudian customer fraud adalah kecurangan dilakukan oleh pelanggan kepada penjual untuk mendapatkan keuntungan lebih. Misalkan kita sedang membeli makanan di kantin, tapi kita tidak memberitahu jumlah yang kita ambil, lalu membayar dengan yang tidak sesuai. Kemudian ada pelaku fraud menurut KUHP pasal 55. Yang pertama, debtor. Debtor adalah seorang yang melaksanakan tindak pidana, menyuruh melakukan tindak pidana, atau juga turut melakukan dan menjanjikan upah pada seseorang. Kemudian, plagiar adalah seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan melakukan kejahatan sendiri, baik menggunakan alat atau tidak menggunakan alat. Kemudian downplager adalah seseorang yang menyuruh melakukan tindak pidana tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain. Orang lain yang digunakan sebagai alat atau yang diperintah oleh dia. Kemudian ada mediator, adalah seseorang yang melakukan kerjasama secara fisik dan adanya kesadaran bahwa mereka bekerja sama untuk melakukan tindak pidana.
Kemudian Witloken adalah orang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut telah memberikan caranya dan menyuruh orang tersebut untuk melakukannya. Kemudian korban fraud. Menurut UU Nomor 27 2004 Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, korban adalah orang atau perseorangan atau sekelompok yang mengalami penderitaan baik secara mental, fisik, maupun emosional, kerugian ekonomi, dan mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban ahli warisnya. Menurut perspektif keterlibatan, ada 5, yaitu non-participating victim, mereka yang menyangkal dan tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan. Kedua adalah latent of prejudicial victim, mereka yang mempunyai karakter tertentu dan cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu. Ketiga adalah provocative victim, mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan. Kemudian keempat adalah participating victim, mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain yang memudahkan dirinya untuk dijadikan korban oleh orang lain. Yang kelima adalah false victim, mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri. Kemudian dilanjutkan oleh korban fraud berdasarkan perspektif tanggung jawab. Terdapat 6, yaitu proaktif victim, korban yang disebabkan peranan korban sendiri untuk memicu terjadinya kejahatan. Kemudian kedua adalah participating victim, yaitu perbuatan yang tidak disadari oleh korban dan mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan. Yang ketiga adalah biologically weak victim, kejahatan yang terjadi karena fisik korban yang lemah, seperti anak-anak, wanita, dan lansia. Kemudian socially weak victim, mereka adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat seperti gelandangan. Yang kelima adalah self-victimizing victims, korban kejahatan yang dilakukan sendiri atau dianggap sebagai korban semu. Yang terakhir adalah political victim, seseorang yang menjadi korban karena melawan politik yang ada di sekitarnya. Kemudian profil pelaku, korban, dan perbuatan fraud. Menurut warna kota tahun 2016, foto yang menggambarkan fisik seseorang, bentuk wajah, warna kulit, bentuk hidung adalah termasuk dalam profil seseorang. Profil memang tidak secara khusus menunjukkan ciri-ciri seseorang, melainkan profil tersebut dapat memberikan gambaran mengenai beberapa ciri-ciri dari suatu kelompok orang. Profiling juga merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan untuk mengetahui profil seseorang atau kelompok. Yang pertama, profiling dalam kejahatan terorganisasi. Kejahatan terorganisasi biasanya sering dilakukan di Amerika atau di Asia. Profiling yang dilakukan pada orang Asia dan orang Amerika juga sangatlah berbeda karena orang Asia lebih tidak takut pada penegak hukum atau meremehkan penegak hukum. Kemudian yang kedua adalah profil pelaku korban fraud. Profiling dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan penangkapan pelaku. Kemudian profiling terhadap perbuatan fraud. Profiling ini dilakukan untuk mengenali perbuatan kejahatan atau cara melaksanakan kejahatan. Profil dari fraud itu juga bisa disebut sebagai tipologi fraud. Lembaga yang menangani fraud di Indonesia terdapat 3, yaitu Associated of Credit Fraud Examination atau ACFE Indonesia. Tugasnya adalah mengembangkan kompetensi dan kualitas profesional melalui berbagai kegiatan edukasi, membantu menjaga standar kompetensi profesional, dan mendorong para CFE untuk menaati kode etik profesi. Yang kedua adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Tugasnya adalah melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencurian uang, kemudian melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, serta melakukan analisis dan memeriksa laporan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana. Kemudian yang ketiga adalah KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Tugasnya adalah mengkoordinasi instansi yang lebih berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan monitor terhadap pelanggaran pemerintah negara.
teman-teman, lagi loading. Baik, berikutnya akan saya lanjutkan kronologi kasus PT Jiwasraya. Yang pertama, tahun 2006 hingga 2011. Ekuitas PT Jiwasraya tercatat negatif pada BPK memberikan pernyataan tidak dapat memberikan opini pada laporan keuangannya. Kemudian tahun 2011 hingga tahun 2016. Laporan keuangan ditolak oleh Biro Perasuransian karena jumlah yang tidak wajar dan sempat memberikan sponsor pada klub sepak bola di saat adanya laporan keuangan yang tidak diterima tersebut. Kemudian 2016 sampai 2018 lengsernya Direktur Utama dan Direktur Keuangan yaitu Hendrisman Rahim dan Hari Prasetyo. Dilaporkan juga oleh KAP PwC adanya kejanggalan laporan keuangan. Kemudian pada tahun 2019, Menteri BUMN memaparkan adanya kecurangan yang dilaporkan pada Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung juga menyatakan adanya pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam laporan keuangan. Pada tahun 2020, tepatnya pada 8 Januari, BPK menyatakan bahwa PT Jiwasraya telah membuat laporan keuangan yang semu dan dianggap melakukan rekayasa atau window dressing. Yang pertama, saya akan menjelaskan profiling pelaku. Mohon maaf, ini sepertinya ada tipu. Yang pertama adalah Hendrisman Rahim, lahir di Palembang 18 Oktober 1955, lulusan jurusan Matematika Universitas Indonesia, mendapatkan gelar Master of Art. Jabatan adalah Direktur PT Jiwasraya tahun 2008 hingga 2018, digantikan oleh Asmawi Syam. Ciri-ciri fisik yaitu berjenis kelamin laki-laki, berusia 65 tahun, memiliki bentuk wajah bulat dengan dagu yang runcing, mata yang agak sipit dan menggunakan kacamata, hidung yang lebar, bibir yang tipis disertai dengan adanya kumis, rambut yang tidak terlalu tebal, dan telinga yang agak lebar. Tinggi sekitar 160 hingga 170, berasal dari keluarga yang mampu dan memiliki pendidikan yang tinggi. Kemudian, selanjutnya adalah Hari Prasetyo, lulusan Pittsburgh State University di Amerika. Jabatan Direktur Keuangan PT Jiwasraya tahun 2013 hingga tahun 2018. Kemudian ciri-ciri fisik yang dimiliki adalah bentuk wajah yang runcing, disertai bentuk dagu yang runcing, mata yang sedikit lebar serta berkacamata, hidung yang tidak terlalu lebar, bibir yang cukup tebal, dan rambut yang tebal, dan telinga yang tidak terlalu lebar masuk ke dalam. Tinggi sekitar 160 dan 170 sampai 170 cm. Berasal dari keluarga yang mampu dan memiliki pendidikan yang tinggi. Kemudian Syah Mirwan, kekayaan lebih dari 22 miliar. Jabatan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya. Ciri-ciri fisik yang dimiliki adalah rambut yang tidak tebal, dahi yang lebar, alis yang tebal, mata yang cukup besar dan berkacamata, hidung yang tinggi, bibir yang tipis dan lebar, serta telinga yang tidak lebar masuk ke dalam. Tinggi badan yang dimiliki adalah rata-rata orang Indonesia dan badan yang tidak terlalu kurus namun berisi, termasuk dalam kalangan orang yang mampu bagi orang Indonesia karena kekayaannya melebihi 22 miliar. Kemudian Beni Cokro Saputro, lahir di Surakarta 15 Mei 1976. Ayah dan ibunya adalah Andoko Saputro dan Lita Anggraini, jabatan Direktur PT Cipta Bina Mandiri, Cipta Wira Sena Satria, PT Mandiri Megajaya, PT Duta Internasional Global Mandiri, PT Putu Asih Laksana, dan 21 perusahaan lainnya sebagai direktur utama. Ciri-ciri fisik adalah kulit putih, rambut agak tebal tetapi tidak terlalu pitak, dahi lebar, alis tipis, mata sipit, dan menggunakan kacamata. Bentuk wajah yang bulat dan memiliki pipi yang cukup berisi, bibir yang lebar dan tipis, serta memiliki tubuh yang berisi. Keturunan etnis Yongga Tionghoa dengan pendidikan tinggi yang berasal dari keluarga mampu. Kemudian Heru Hidayat, jabatan adalah Presiden Komisaris PT Inti Agri Resort, Presiden Komisaris PT Maxima Integra Invest Lama, Direktur PT Maxima Agro Industri, dan Presiden Komisaris PT Agung Bara Utama. Ciri-ciri fisik adalah badan yang berisi atau gemuk, rambut yang tebal, dahi yang tidak terlalu lebar, mata yang sipit dengan alisnya yang tipis, serta telinga yang tidak terlalu lebar, masuk ke dalam, dan bentuk wajah yang bulat dengan pipi yang agak berisi. Dapat digolongkan dalam orang beretnis Tionghoa. Kemudian selanjutnya adalah Joko Hartono Tirto,
Jabatan adalah Direktur PT Maxima Integra. Ciri-ciri fisik adalah badan yang tidak terlalu tinggi, kemudian mata yang memiliki ujungnya tajam, dan kelopak mata yang berbentuk daun, dahi yang lebar, alis yang tipis, dan bibir yang tebal serta lebar. Kemudian Geta Leonardo Arisanto. Jabatan adalah agen produksi Pan Assurance JS Saving Plan PT Jiwasraya. Ciri-ciri fisik, badan yang besar dan gemuk, rambut yang cepak dengan bagian tepi yang tipis, bentuk muka yang bulat dan dagu yang bulat juga, warna kulit sawo matang seperti orang Indonesia pada umumnya, tinggi badan yang dimiliki rata-rata orang Indonesia dan matanya sipit. Kemudian Eldin Rizal Nasution, tokoh Indonesia di bidang asuransi yang dikhususkan pada sektor perbankan dan jaminan sosial. Ciri-ciri fisik, telinga yang lebar, mata yang lebar, dan alis yang tipis dan tidak memiliki rambut dan memiliki badan yang tidak terlalu tinggi dan berisi. Kemudian Muhammad Zamkani, lulusan University of USA, jabatan former board member dari perusahaan gas negara. Ciri-ciri fisik, badan yang tidak terlalu tinggi, badan yang tidak terlalu berisi, rambut agak tebal dan cepak, dahi yang tidak terlalu lebar, alis yang tidak terlalu tebal pula, dan mata yang agak sipit. Memiliki bentuk wajah yang bulat, dagu yang tidak lancip, warna kulit yang agak gelap, dan telinga yang lebar masuk ke dalam. Yang terakhir adalah Deyong Adrian, lahir di Samarinda pada 8 Agustus 1961. Jabatan adalah Direktur Pemasaran PT Jiwasraya. Lulusan Administrasi Niaga STIA Bina Binua Banjarmasin. Ciri-ciri fisik adalah rambut tebal, kemudian dahi yang lebar, alis yang tidak terlalu tebal, dan mata yang sipit. Menggunakan kacamata, bentuk wajah yang perisai, dan dagu yang lancip. Bila dilihat berdasarkan warna kulit yang putih, dapat dianggap Deyong Adrian adalah orang yang berasal dari etnis Tionghoa. Kemudian ada profiling korban PT Jiwasraya. Terdapat tiga korban secara global, yaitu pihak nasabah PT Jiwasraya. Nasabah yang sudah mengambil JS Saving Plan berpotensi mengalami kerugian. Sudah terdapat 20 nasabah yang mengalami kerugian selama ini. Kemudian 13 perusahaan dana reksa dan negara. Negara mengalami kerugian sebanyak 13 triliun terhitung mulai Agustus 2019. Kasus PT Jiwasraya ini tidak dapat dikategorikan melalui tanggung jawab atau keterlibatan mengenai korban, karena nasabah dan perusahaan dana reksa dan negara tidak berpartisipasi dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para mantan pejabat PT Jiwasraya. Kemudian modus operandi kasus PT Jiwasraya, yaitu kasus PT Jiwasraya ini termasuk dalam kejahatan pemalsuan laporan keuangan atau fraudulent statement, dan selain itu PT Jiwasraya juga termasuk dalam kejahatan tindak pidana korupsi. Termasuk ke dalam fraudulent statement karena BPK pernah menyatakan bahwa laporan keuangan pada tahun 2006 hingga 2007 menanyakan kebenaran atas penyajian informasi cadangan yang tidak dapat diyakini kebenarannya, dan kerugian tersebut semakin melebar hingga tahun 2009. Kemudian pada tahun 2018, setelah pimpinan diganti oleh Asma Wisham sebagai Direktur Utama, Direksi baru melaporkan terdapat kejanggalan mengenai laporan keuangan yang disusun oleh PT Jiwasraya. Berikut adalah modus operandi kasus PT Jiwasraya. 3 hal ini adalah yang kasus korupsi yang dilakukan oleh Hendris Manahim, kemudian dilanjutkan oleh Hari Prasetyo, terdapat 11 kejahatan korupsi yang dilakukan oleh beliau. Kemudian yang ketiga ada Syah Mirwan, yaitu ada 11 kejahatan yang dilakukan juga. Kesimpulan, profiling adalah sebuah metode yang digunakan untuk membantu jalannya sebuah penyelidikan kasus. Profiling juga dapat dibagi menjadi 3, yaitu profiling pelaku, korban, dan perbuatan fraud atau modus operandi yang dilakukan dalam sebuah kasus tersebut. Dalam kasus kali ini, saya sebagai penulis menggunakan PT Jiwasraya sebagai contohnya, yang terdapat 10 pelaku di dalamnya dan 3 korban yang terlibat, yang dirugikan secara perbuatan pemalsuan dan korupsi yang telah dilakukan oleh 3 mantan pejabat PT Jiwasraya tersebut.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Yang pertama, Cindy, Galif, dan Iban. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya. Saya Cindy dengan NIM 1217007. Saya ingin bertanya, fraud ini kan hal yang sering terjadi di perusahaan. Nah, jika perusahaan menggunakan kamera tersembunyi dan sistem komputer yang memadai, apakah hal tersebut itu bisa dijadikan untuk mencegah adanya fraud ya? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Saudari Galif. Ya. Apa perbedaan dari tujuan profiling terhadap pelaku serta profiling pada korban? Terima kasih. Kemudian Saudara Iban, silakan. Saya Ibanes dengan NIM 34 ingin menanyakan bagaimana tanggapan Anda mengenai sikap karyawan yang menyalahgunakan kebijakan perusahaan? Terima kasih. Terima kasih. Saya akan memikirkan jawabannya sebentar. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Cindy mengenai penggunaan kamera dan sistem pengendalian internet, sistem komputer yang memadai. Jawaban saya adalah menggunakan kamera pengawas mungkin dapat mencegah adanya fraud. Namun, kamera tersebut lebih berfungsi dalam mendeteksi fraud, sedangkan untuk peningkatan sistem komputer dapat mencegah fraud bila terdapat proses input dan output yang dijalankan dengan baik. Apakah sudah menjawab? Iya, sudah. Terima kasih. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Galif. Apakah perbedaan tujuan profiling terhadap pelaku kejahatan dan korban kejahatan? Kalau yang pelaku sudah saya jelaskan tadi, yaitu untuk dimaksudkan untuk memudahkan penangkapan pelaku. Tapi kalau untuk profiling untuk korban kejahatan dimaksudkan untuk memudahkan target penyebaran informasi yang lebih cepat. Apakah bisa diterima? Ya.
Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Iban mengenai tanggapan sikap karyawan yang menyalahgunakan kebijakan perusahaan. Peraturan yang dibuat itu seharusnya memiliki tujuan. Memang tujuan tersebut hanya bersifat sepihak atau hanya untuk kepentingan perusahaan. Sebaiknya jika ada seperti ini bisa didiskusikan secara baik-baik oleh perusahaan dan karyawannya. Setelah itu bahwa jika sudah mencapai sebuah keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat, jadi jadi karyawan tidak bisa melanggar peraturan tersebut. Seperti itu. Bagaimana Saudara Iban? Baik, Saudara Feby atas jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Akan saya buka pertanyaan selanjutnya. Saudari Diana, kemudian Leti, dan Sania. Silakan Saudari Diana. Iya, terima kasih. Nama saya Diana dengan NIM 1217130. Saya ingin menanyakan, apa yang menjadi tanggung jawab manajemen dalam pencegahan dan pendeteksian fraud? Demikian, terima kasih. Ya, silakan Saudari Reti. Ya, saya Leticia, NIM 1217119. Saya ingin bertanya tentang apa ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam mendeteksi sebuah fraud? Baik. Kemudian Terima kasih. Saudari ya sama-sama. Ke Saudari Sania, silakan. Ya, saya Sania dengan NIM 29. Dan saya ingin bertanya terkait yang di pelaku fraud. Itu kan Ya. salah satunya tadi ada investment scam. Nah, Ya. apakah fraud yang dalam bentuk scam ini hanya ada investment scam atau ada yang lain? Kalau memang ada yang lain itu bisa tolong diberikan contohnya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebentar akan saya pikirkan dulu jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Diana mengenai tanggung jawab manajemen dalam pencegahan dan pendeteksian fraud. Pengembangan lingkungan dan pengendalian, penetapan tujuan dan sasaran organisasi yang realistis, dan menetapkan aturan perilaku bagi semua pegawai,
kebijakan otoritas yang tepat untuk setiap transaksi, kebijakan praktik, prosedur, pelaporan mekanisme lainnya untuk memonitor dan menjaga aset mekanisme komunikasi informasi yang dapat dipercaya serta berkesinambungan. Apakah dapat diterima, Saudari Diana? Baik, terima kasih. Dapat diterima. Baik, makasih. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Leti. Apa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam mendeteksi sebuah fraud? Besarnya organisasi dan jumlah transaksi atau catatan yang tersedia, jumlah item yang diaudit, dan jumlah fraud yang terjadi dalam perusahaan juga dapat mempengaruhi keberhasilan mendeteksi fraud. Apakah dapat diterima? Iya, terima kasih Feby. Sama-sama. Kemudian yang terakhir saya akan memberi contoh pada pertanyaan Saudari Sania mengenai scam apa saja yang dilakukan. Scam yang biasa dilakukan di Indonesia memang hanya investment scam, tapi ada beberapa fraud scam yang dilakukan di luar negeri, yaitu skema Ponzi atau Ponzi scams. Skema ini namanya berasal dari nama belakang Charles Ponzi. Skema ini dengan menarik dana investasi dari korban-korban dengan premi atau bunga yang berasal dari uang yang disetorkan oleh investor berikutnya. Kemudian yang kedua ada skema penipuan pembayaran uang muka atau advance fee scam. Skema ini terjadi ketika korban membayar uang muka, biaya untuk barang atau jasa yang tidak akan pernah dikirimkan. Contohnya seperti skema ini adalah membayar untuk biaya kontrak, investasi, atau hadiah. Apakah bisa diterima, Saudari Sania? Iya, bisa. Thank you. Ya, sama-sama. Berikutnya akan saya buka pertanyaan ketiga. Saudari Esther, Gracia, dan Novi. Silahkan Saudari Esther. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Esther dengan NIM 1217112. Saya mau bertanya mengenai, tadi sudah disebutkan bahwa memang ada fraud yang dilakukan secara perorangan dan dilakukan secara berkelompok. Menurut penyaji, apa pendorong seseorang untuk melakukan fraud secara individu? Terima kasih. Terima kasih. Kemudian Saudari Gracia, dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Gracia Agatha dengan NIM 1217115. Saya ingin bertanya, menurut penyaji, apakah profiling pelaku itu merupakan tahapan yang harus dilakukan dalam audit investigasi? Kalau memang iya, bisa tolong disebutkan tahapannya itu seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan selanjutnya Saudari Novi. Mohon maaf, Saudari Novi, suaranya putus-putus. Oh iya, mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Novi dengan NIM 23. Saya ingin bertanya kepada penyaji, apakah profiling mengenai pelaku serta korban dan perbuatan fraud ini bisa akurat digunakan untuk mengetahui tindakan maupun sifat dari pelaku fraud selanjutnya di masa depan? Terima kasih. Terima kasih. Baik, akan saya pikirkan terlebih dahulu.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Esther. Kalau menurut saya secara pribadi, apa pendorong seseorang melakukan fraud itu sebenarnya intinya adalah keserakahan. Dimana kalau ada kesempatan, maka dia akan melakukan. Seperti kalau kita sudah berbohong 1 kali, kalau kita bisa berbohong 2 kali, dan 3 kali, kita akan melakukannya secara berulang-ulang, sampai kebohongan itu tidak ditemukan, sampai kebohongan itu ditemukan maksudnya. Jadi, orang tersebut pasti akan melakukan kecurangan-kecurangan yang mulai dari yang kecil, kemudian ke yang besar. Seperti itu. Apakah bisa diterima, Saudari Esther? Sudah, terima kasih. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Gracia. Apakah ada tahapan dari profiling? Ya, dalam profiling memang ada tahapan. Profiling memang termasuk dalam satu tahapan yang kedua, yaitu tahapan yang pertama yaitu fraud bisa teridentifikasi dengan mengidentifikasi pelaku dan korban dan perbuatan, kemudian setelah itu baru dilakukan profiling supaya lebih memperjelas dan membantu menyelesaikan kasus tersebut. Apakah bisa diterima? Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian yang ketiga ada Saudari Novi, apakah profiling bisa akurat dan dapat digunakan di masa depan? Kalau menurut saya untuk keakuratan tergantung bagaimana kasus tersebut ditangani. Namun profiling ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, profiling ini digunakan untuk membantu menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi sehingga profiling dapat tetap digunakan di masa depan. Seperti itu. Bagaimana Saudari Novi? Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Berikutnya yang terakhir ada Claudia dan Stefani. Silahkan Saudari Claudia. Saudari Claudia. Ya, sudah masuk atau belum semuanya? Oh, sudah. Ya, silakan pertanyaannya. Ya, saya Claudia NIM 1217008. Saya tadi kan di yang Anda sebutkan jenis fraud berdasarkan fraud rate. Kemudian saya ingin bertanya, apakah menurut Anda fraud dapat terjadi apabila menggunakan internet atau teknologi? Jika ada, apa sebutannya dan mungkin dapat diberikan contohnya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saudari Stefani, dipersilakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Stefani Budiano dengan NIM 1217131. Yang ingin saya tanyakan yaitu seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Don minggu lalu ya, bahwa ketiga jenis fraud yang sudah sering terjadi adalah 3 fraud yang sudah disebutkan. Nah, apakah fraud yang umum terjadi di Indonesia itu juga sering terjadi di luar negeri? Jika ada, apakah ada contoh fraud yang umumnya terjadi di luar negeri? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Rehani. Akan saya pikirkan terlebih dahulu.
Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Claudia. Apakah fraud dapat dilakukan bila menggunakan internet atau teknologi? Kalau menurut saya sendiri bisa. Contoh nyatanya adalah cybercrime. Contohnya adalah yang sering terjadi itu yang sekarang lagi marak banget. Itu adalah menggunakan m-banking. M-banking itu ada yang menggunakan token, ada yang menggunakan nomor HP saja. Zaman sekarang banyak sekali fraud yang dilakukan menggunakan nomor HP tersebut dengan memasukkan nomor HP, kemudian dapat membobol m-banking seseorang. Seperti itu. Apakah dapat diterima? Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Stefani mengenai contoh fraud yang sering terjadi di luar negeri. Menurut Warna Kota 2016, pencurian identitas itu sering terjadi di luar negeri. Pencurian identitas ini terjadi ketika seseorang mengambil identitas orang lain untuk pembelian barang yang berkaitan dengan kriminal atau untuk melakukan kecurangan. Yang kedua adalah letter of credit fraud. Letter of credit fraud ini merupakan dokumen legal yang dikeluarkan oleh bank, memberikan jaminan pembayaran atas barang-barang yang dikirim dalam perdagangan internasional untuk menipu korban. Seperti itu. Apakah bisa diterima jawabannya? Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya kembalikan ke Pak Daniel. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Feby yang sudah lakukan presentasi pada pagi hari ini. Sebelum masuk lebih jauh, ini ada yang ini nggak tahu ya, tapi apakah ini di gadget saya saja atau yang lain. Jadi dari awal sampai belakang itu nggak ganti ininya apa namanya slide-nya. Ini gambarnya profil pelaku dan korban halaman pertama itu terus nggak berubah. Jadi waktu Feby merubah-rubah ini nggak berubah. Tapi ya semoga di tempat lain tidak ya. Semoga di tempat lain lancar. Nanti juga bisa di ini. Tapi kalau di tempat lain lancar ya, nggak ada masalah. Slide-nya tetap ikut sesuai dengan slide-nya. Lancar, Pak. Oh, berarti hanya saya. Mungkin HP saya yang ya saya tidak bisa menggunakan laptop, mungkin HP saya yang nggak beres saja. Minta diganti dengan yang terbaru, wis duitnya yang belum ada tapi. Nah, oke, itu aja sih. Kalau dari teknis ya, secara teknis. Kemudian sebelum masuk ke materi katakanlah pertanyaan dan juga katakanlah penyempurnaan. Sebenarnya saya juga nggak bisa terlalu banyak komen ini untuk kuliahnya katakanlah untuk materinya Feby. Kalaupun komen itu urusannya dengan hal-hal yang sedikit teknis ya, yang di makalahnya. Jadi untuk minim sekali kesalahan. Jadi komentarnya sih saya lebih banyak di ini ya, cara penulisan untuk referensi. Ada beberapa yang memang masih ketinggalan. Terus kemudian fraud trick-nya kan itu kan hanya dijelaskan saja. Kalau bisa ditambahin gambar itu jauh lebih bagus. Kemudian apa ya catatan saya yang lain sih, tipunya minim banget, typonya minim banget. Jadi bagus banget gitu ya. Katakanlah apa yang disajikan oleh Feby pada hari ini bagus banget. Terlepas dari ada kesalahan yang sedikit banget, minim banget, itu yang bisa diperbaiki. Nanti kemudian saya juga senang karena lengkap, apa yang disajikan lengkap. Bagaimana profiling baik untuk pelaku, korban, modus operandi,
Terus kemudian waktu di studi kasus, terutama studi kasus, biasanya banyak kawan-kawan Anda itu kalau sudah masuk studi kasus itu apa adanya gitu ya. Teorinya banyak, panjang, tapi studi kasusnya kemudian sangat singkat. Artinya kemudian studi kasus hanya gambaran umum, terus kemudian analisisnya juga singkat. Sedangkan Febi dari awal itu bagus banget, baik itu secara teori, terus kemudian penyajian studi kasusnya juga lengkap gitu ya. Jadi studi kasusnya itu disajikan lengkap, bahkan menggunakan foto-foto pelakunya itu muncul semua gitu, ada semua foto pelakunya. Waktu penjelasannya aja Febi, karena saya tidak lihat gambarnya ya, di gambar disajikannya itu ya saya hanya tertawa-tertawa sendiri gitu ya. Kebanyakan kemudian apa? Untuk pelakunya itu berisi gitu ya, apa ya? Dengan tubuh berisi kayak apa, terus isinya pernyataan statementnya Febi terakhir itu ya kemudian berisi itu gemuk gitu ya. Terus kemudian muka bulat, berkacamata. Saya jadi bingung lah kemudian kalau saya karena saya tadi gambarnya nggak berubah itu langsung asosiasi saya gemuk, bulat, berkacamata, berkulit putih lagi gitu ya. Terus yang saya bayangkan itu, waduh, lah ini kan Febi cerita tentang dirinya sendiri, enggak gitu. Ya itu apa? Karena saya nggak muncul itu fotonya, slide-nya Febi itu, saya kemudian, nah ini sama dengan menceritakan diri sendiri gitu ya. Termasuk juga saya gitu ya, bulat, berisi, berkacamata, aduh, kok apakah semua kita ini yang kemudian yang gemuk-gemuk ini, yang bulat-bulat ini, yang putih-putih ini, dan yang berkacamata ini calon fraud? Ya enggak juga ya, calon fraudulence gitu ya. Ternyata enggak, di belakang-belakang juga ada yang kemudian kurus, ada yang wajah lancip. Ya artinya bahwa kemudian sebenarnya pelaku fraud itu bisa siapapun orangnya. Kalau kemudian betul dikatakan oleh Febi tadi, kalau kemudian dia sudah serakah, sudah greedy, pada dasarnya dia sudah serakah, cinta akan uang, ya sudah apapun bisa saja dilakukan dan siapapun bisa melakukannya, terutama kalau ada kesempatan. Nah itu yang disampaikan oleh Febi terkait dengan bagaimana menggambarkan pelaku itu. Jadi sebenarnya kalau kemudian kita pelaku yang diceritakan di studi kasusnya Febi ya, kalau mungkin yang makalahnya yang lain tidak menerima makalahnya dari yang disusun oleh Febi, sangat bagus, lengkap, studi kasusnya juga lengkap, termasuk karena ini kan profiling ya, jadi memang kemudian foto-foto pelakunya muncul, ciri-ciri khas fisiknya, latar belakang pendidikannya muncul, sampai kemudian analisisnya, gitu ya. Tapi yang perlu saya tekankan di sini, profiling pelaku itu kemudian jatuhnya memang nanti ke bias pada etnis, bias pada agama, kalau itu memang kemudian dibaca oleh orang-orang yang tidak mengerti atau tidak paham. Tapi ternyata apa, kalau kita lihat dari fotonya, dari etnisnya, dari agamanya, dari dari warna kulitnya dan sebagainya, dari pelaku-pelaku yang ada di korupsi, yang ada di Jiwasraya, itu ternyata ya mau yang berkacamata maupun tidak, mau yang putih ataupun mau yang sawo matang, mau yang itu kemudian wajahnya bulat atau tirus, ternyata semuanya ada pelakunya. Jadi profiling itu tidak kemudian merujuk pada fisik atau pada latar belakang pendidikan. Kemudian kalau dilihat diceritakan oleh Febi itu ternyata apa? Mereka itu semua latar belakangnya ternyata orang kaya semua kan, punya hartanya 22 miliar, ya pokoknya miliar-miliatan gitu ya, yang nggak ada yang 1-2 miliar gitu ya, yang ternyata miliarnya itu banyak banget gitu ya, ternyata mereka tetap aja melakukan fraud, melakukan korupsi. Artinya bahwa kemudian fraud atau korupsi itu bisa dilakukan oleh siapapun, oleh latar belakang pendidikan yang bagaimanapun, orang kaya, orang miskin, kalau mereka kemudian tidak kuat iman, kalau kemudian mereka
melihat kesempatan dan memanfaatkannya, ya ternyata semuanya bisa melakukan fraud. Akhirnya sebenarnya fraud itu kembali kepada diri kita sendiri. Mampu nggak kita kemudian untuk menjaga diri kita untuk kemudian tidak ikut-ikutan fraud. Ya kembali sebenarnya kepada kendali diri. Nah, gambaran umumnya kayak begitu ya, profiling seperti itu. Nah, modus operandi, sekarang saya masuk ke korban. Kalau korban ya termasuk bisa siapapun ya. Yang namanya korban kan bisa siapapun, tapi sebenarnya kemudian korban itu adalah mereka yang dalam tanda petik, apakah mereka tidak berpengetahuan, apakah mereka tidak kemudian punya ilmu, apakah mereka tidak punya teknologi, ya ternyata korban bisa siapapun juga. Jadi profiling ini ingin menunjukkan lebih pada bukan masalah latar belakang etnisnya, tapi sebenarnya kayak apa sih model orang yang melakukan fraud, dan itu untuk mempermudah penyelidikan dan penyidikan lebih jauh. Ini yang menjawab pertanyaannya Novi, apakah profiling ini dan modus itu mempermudah? Iya, pasti bahwa kemudian ada cara-cara khusus, strategi khusus kenapa kemudian profiling harus dilakukan. Nah sebenarnya kalau kita kembali ke depan, sebenarnya yang namanya akuntansi forensik dan audit investigatif itu gabungan dari tiga ilmu, bidang ilmu. Bidang ilmu yang pertama itu adalah akuntansi, untuk kemudian benar nggak laporan keuangannya disusun dengan taat nggak, dengan sesuai nggak dengan standarnya, dengan aturan perundangan dan sebagainya. Kemudian proses auditnya, bagaimana kita kemudian menelusuri, mencari bukti-bukti dari bukti transaksi, bukti-bukti ya yang terkait dengan kecurangan yang pada fraudnya itu, jadi bukti transaksi, bukti kemudian itu bisa wawancara, bisa kemudian melakukan konfirmasi dan sebagainya. Dan yang ketiga itu adalah ilmu hukum. Ilmu hukum khususnya apa? Ilmu hukum untuk forensiknya, ilmu forensiknya, ilmu untuk membuktikan pelakunya. Baik pelaku membuktikan dengan melakukan profiling pada pelakunya dan korbannya, juga modus operandi, mengenali cara-cara yang dipakai. Jadi tiga ilmu itu yang kemudian jadi satu di akuntansi forensik dan audit investigatif. Ada akuntansi, ada auditnya, dan ada investigasinya. Jadi ya tiga itu. Kemudian kalau kita ingin tahu ya gabungannya dari gabungan tiga ilmu itu. Gabungan ilmu akuntansi, ilmu audit, dan ilmu investigasi, forensik dan investigatif. Itu yang menjadi dasar dari akuntansi forensik dan audit investigatif ini, atau fraud audit ini dilakukan. Nah, apakah selalu akurat? Ya memang tidak kemudian 100%, paling tidak kan ini cara mendeteksi, cara untuk melihat apakah kemudian fraud itu jadi enaknya kita ngomong seperti kita 5W1H gitu. Siapa, kapan, di mana, kemudian apa, kalau apa itu sudah kepada bentuk fraudnya, sudah pada modus operandinya, apa fraudnya, terus kemudian berapa yang dirugikan. Kalau berapa itu lebih masih dekat ilmu akuntansinya ya. Tapi bagaimana fraud itu dilakukan, dari cara-caranya seperti apa dan mengapa. Kalau mengapa itu ilmu yang sebenarnya mengenali profiling, tapi juga lebih kepada modus operandi. Jadi mengapa dilakukan, itu ngomongin faktor-faktor yang mempengaruhi fraud itu terjadi. Bisa karena tekanan, bisa karena memang dia ada kesempatan, tapi yang jelas pasti karena dia greedy, karena dia orang yang greedy itu, orang yang serakah, orang yang rakus. Akan terbukti dari apa yang terjadi di sini, yang pelaku-pelakunya itu kan
punya uang miliaran masih nggak terima, mereka masih ingin uang yang lebih banyak lagi. Ya namanya orang ya, kalau sudah ada kesempatan, kalau kemudian ada dia tahu caranya, nah itu yang jadi kemudian ya akhirnya dia mencoba untuk ya mengakali kondisi untuk mencari keuntungan diri sendiri. Fraud intinya kan cara salah untuk menyenangkan dirinya gitu ya. Dia memanfaatkan keadaan untuk kemudian mengambil kesempatan dan tujuannya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Nah, itu intinya dari profiling dan modus operandi. Nah, yang ingin saya komentari sebenarnya kepada hal-hal yang pertanyaan yang disajikan. Nah, kelompok ini presentasi kali ini itu enak, saya presensinya masuk semua karena 12-12-nya ini aktif gitu ya. Feby sebagai penyaji dan 11 orang sebagai penanya masuk semua. Tapi masih belum move on, masih belum apa ya. Ya kalau kita ngomongin profil pelaku, terus kemudian modus operandi, itu masih ada beberapa orang yang nanya, enggak banyak. Tapi kebanyakan itu nanya lebih apa ya, kembali kemarin bagaimana mencegah fraud, bagaimana mendeteksi gitu ya. Itu ada beberapa pertanyaan dan apakah teknologi berpengaruh pada pendeteksian fraud, pencegahan fraud. Jadi itu kan sebenarnya data yang harusnya ditanyakan di kemarin ya, pertanyaan-pertanyaan kemarin dan masih kebawa sekarang. Padahal kita ngomongin profilnya, ngomongin orangnya, pelakunya, ngomongin siapa korbannya dan bagaimana caranya. Kita sudah lewat dengan yang namanya mengapa fraud ini terjadi, motivasinya apa kayak gitu kan. Nah, itu sudah sebenarnya kemarin. Bagaimana mencegahnya kalau kemudian ada teknologi dan sebagainya. Ya nggak apa-apa kalau itu memang dirasa masih belum jelas dan masih perlu tambahan penjelasan. Ya nggak apa-apa juga gitu ya. Ya saya pun juga harus ini kan aspirasi gitu ya. Ini kan partisipatif. Jadi kalau kemudian apakah teknologi itu bisa mencegah? Apakah sistem yang baik SPI itu bisa mencegah? Ya saya katakan iya, semuanya bisa. Karena sistem itu kan dibuat baik sistem pengendalian internal, terus kemudian teknologi yang di situ ada banyak sistem itu kan untuk mempermudah manusia dan dalam bekerja dan mencegah terjadinya kecurangan. Tapi apakah itu kemudian masih bisa terjadi fraud? Tadi kan ada yang sampai Cindy ya yang kemudian teknologi dan sampai kemudian CCTV, kamera tersembunyi, apakah itu mengurangi fraud? Ya mengurangi, tapi apakah itu bisa menghilangkan? Tidak, karena kalau kecurangan itu ya kembali ke orangnya, pasti dia kemudian cari akal, cari cara untuk mengakali teknologi, mengakali sistem supaya dia yang diuntungkan. Kayak itu ya bukan manusiawi, saya bilang itu ya manusia memang kayak begitu, cenderung cari-cari sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Tapi keberadaan sistem, keberadaan teknologi itu untuk mencegah. Kalau memang tidak bisa 100%, paling tidak dia mengurangi terjadinya fraud. Bayangkan kalau ada sistem aja, ada aturan, ada teknologi, masih juga orang curi-curi kesempatan. Nah, seandainya itu tidak ada teknologi, tidak ada sistem, tidak ada aturan, apa yang terjadi? Pasti seenaknya dan semau-maunya, semakin nggak teratur ya, semakin nggak tertata. Apalagi kalau kita ngomongin bisnis, kita ngomongin dunia usaha, dunia industri. Kalau kita ngomongin profesi, kalau nggak ada sistem, kalau nggak ada aturan, nggak ada standar, ya nggak perlu ada akuntansi dong. Karena kan
ya katakanlah enaknya laporan keuangan terserah, pokoknya laporkan ada seadanya, seenak-enaknya, semau-maunya, terserah, nggak ada standarnya. Ya kan nggak bisa kalau akuntansi, berarti akuntansi nggak perlu ada gitu ya. Terus kemudian wajib audit, wajib diperiksa. Nah, ya kan karena nggak ada aturan, nggak ada undangannya, tidak perlu diperiksa, tidak perlu apa, terserah orang mau mempertanggungjawabkan dengan caranya seperti apa. Ya terus pasti auditor juga nggak ada, akuntan dan auditor nggak ada. Nah, makanya sebenarnya keberadaan sistem yang disediakan, ya sistem dan teknologi itu adanya di akuntansi, terus kemudian pembuktian terbaliknya itu ada di auditnya, ya makanya semuanya itu tujuannya sebenarnya untuk menyajikan yang benar, menyajikan yang baik, dan kemudian di audit itu membuktikan bahwa semuanya dilakukan dengan benar, semuanya dilakukan dengan baik. Tapi apakah tidak ada kecurangan? Saya katakan masih banyak. Apakah itu kemudian menurunkan? Ya, paling tidak orang kan jadi berpikir 2-3 kali untuk melakukan kecurangan, untuk melakukan fraud, karena dia merasa semuanya sudah tersistematisasi, bahwa dia terus diawasi, bahwa dia harus mempertanggungjawabkan semuanya dengan baik. Nah, itu sih keberadaan teknologi dan keberadaan sistem yang penting bagi mencegah fraud. Tapi ya kembali lagi kepada brainware-nya. Jadi itu kan sistem teknologi seperti kamera tersembunyi itu adalah hardware-nya. Sistem itu adalah software-nya, bagaimana semuanya diatur, harus seperti ini, harus seperti ini. SOP-nya seperti apa, itu kan sistem. Nah, itu kan software-nya. Kan kembali lagi kepada brainware-nya, kepada orang yang menggunakan. Jadi kalau prinsipnya boleh sangat bagus, sangat canggih, software itu sophisticated ya, canggih, bagus. Tapi kemudian kalau orangnya, brainware-nya itu dasarnya sudah memang ya jauh gitu ya istilahnya, dia sudah memang dari kecil pikirannya itu berbuat curang, dari kecil sudah terbiasa mencuri, ya sampai dia tua, sampai dia dewasa ya tetap jadi yaulu gitu ya. Paham kan yaulu kan? Nah, kayak apa itu ya? Itu yang ada di fraud. Ya kalau profiling enaknya kan kita ngomong, oh iya kan pakai bahasa yang gampang ya. Kalau memang profiling itu kan kita ingin mengetahui kayak apa sih modelnya yaulu modern ini gitu ya. Pencuri-pencuri modern ini yang kemudian mencurinya tidak sekedar mengambil barangnya orang, tapi menggunakan strategi-strategi tertentu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Bagaimana caranya ada banyak. Nanti kemudian secara lebih lanjut kita akan belajar satu persatu. Begitu. Jadi ya kesimpulan saya apa yang disajikan hari ini secara teori, secara contoh kasusnya sudah sangat bagus disajikan oleh Feby sebagai penyaji. Diskusi berjalan dengan baik karena semuanya terlibat, semua siswa di kelas ini terlibat, dan pertanyaannya memang walaupun masih ada sebagian yang belum move on dari materi sebelumnya, tapi sudah mengarah memang kepada profiling dari pelaku dan korban, baik kemudian modus operandi atau cara-cara fraud itu dilakukan. Jadi hari ini saya pikir kalau boleh saya nilai itu adalah presentasi yang tidak mengesampingkan yang lain itu sudah baik,
tapi hari ini yang terbaik yang selama ini pernah saya ikuti di mata kuliah akuntansi forensik dan audit investigatif pada semester ini. Presenternya bagus, materinya bagus, dan tanggapannya dari peserta juga, audiensnya juga bagus, aktif semua. Dia perlu dijaga ya ritme seperti ini. Jadi perform Anda itu baik secara tertulis maupun penampilan, baik kemudian aktivitas itu perlu dijaga, bukan hanya di mata kuliah ini. Kalau saya sih inginnya juga sampai ke tugas akhir Anda performa yang terbagus, dan bagi saya hari ini adalah sangat bagus gitu ya, very good gitu ya. Itu tetap dipertahankan sampai Anda nanti menyelesaikan perkuliahan kita, baik itu akuntansi forensik dan audit investigatif maupun untuk tugas akhir Anda. Senang saya kalau begini nih, karena bukan hanya niat tapi dibuktikan dengan kinerja yang baik juga. Dan semoga nanti selanjutnya tetap dijaga ya performanya, kalau bisa lebih bagus dari Febi. Jadi Febi ini sudah menaikkan raise the bar gitu ya, sudah standarnya sudah dinaikkan tinggi-tinggi gitu ya. Ya, apresiasi saya untuk Anda semuanya gitu ya, terutama untuk Febi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan. Mungkin ada hal yang lain yang ingin ditanyakan, yang ingin didiskusikan. Oke, sebagai tambahan yang di luar perkuliahan hari ini, sama seperti kuliah yang kemarin ya, saya kuliah di teori keuangan fundamental itu yang isinya anak-anak keuangan, sedangkan di sini kan anak-anak pajak dan anak-anak audit. Ya, informasi aja untuk tugas akhir Anda, dan kebetulan kayaknya saya punya banyak ya di sini anak-anak didik saya ya. Ada yang saya tahu sudah memasukkan proposal ke saya itu ada Sania, Esther, sama Novi. Oh ya, Novi belum saya baca detail ya. Tapi yang sudah konsultasi dengan saya itu Esther dan Sania. Saya nggak tahu yang lain lagi siapa yang menjadi bimbingan saya di sini. Itu ya, jadi ini sih masalah, kalau Esther dan Sania mungkin sudah tahu ya, juga nanti untuk informasi untuk yang lain. Jadi ada apa ya? Ada etika yang harus dijaga gitu. Jadi pembimbing 1 itu tugasnya lebih banyak memang ke konsep dan sebagainya. Tapi dari awal itu seharusnya bimbingan itu ke pembimbing 2, dosen pembimbing 2. Jadi konsultasi dulu ke pembimbing 2 seperti judul, apa dan sebagainya. Kalau pembimbing 2 sudah ACC, oke, baru ke pembimbing 1. Jadi ke pembimbing 1 untuk kemudian, pembimbing 1 terus kemudian, oh berarti judulnya ini bisa dipakai, tetap bisa dilanjutkan. Metodologinya perlu ditambah atau diganti dan sebagainya. Jadi pembimbing 1 itu persetujuan akhirnya. Jadi gini enaknya, kalau Anda langsung ke pembimbing 1 dan pembimbing 1-nya bilang iya setuju, itu terus kemudian Anda ke pembimbing 2 itu nggak punya arti. Berarti apa yang dari pembimbing 1 ya pembimbing 2 mau nggak mau terima toh. Jadi ya etikanya harusnya memang ke pembimbing 2. Demikian pula untuk bukan hanya judul, pengajuan judul awal, tapi juga proposal itu harusnya ke pembimbing 2 dulu. Setelah pembimbing 2 yang urusannya dengan tata tulis dan sebagainya, termasuk memberi masukan sedikit, ini metodologinya salah atau kurang atau bagaimana, tolong diinformasikan, tolong dikonsultasikan ke pembimbing 1.
ada usulan-usulan. Jadi usulannya itu usulan dari apa yang Anda sajikan, itu ditambah dengan usulan dari pembimbing 2 baru ke pembimbing 1. Nah, pembimbing 1 menyatakan, oh iya benar boleh dipakai. Oh nggak perlu dipakai ini, pakai aja metode yang dipakai oleh mahasiswa. Atau oh ganti semua metodologinya, jangan punya mahasiswanya, jangan punya dosen pembimbing 2, ini loh yang lebih baru, lebih canggih. Nah itu keputusannya itu di dosen pembimbing 1. Kalau dosen pembimbing 1 sudah bilang itu, berarti baik mahasiswa maupun dosen pembimbing 2-nya harus ikut. Jangan kemudian diadu di peta kompli gitu ya. Loh Pak, katanya pembimbing 2. Kalau Anda bilang, loh Pak, pembimbing 1 loh sudah bilang seperti ini, maka pembimbing 2 ya sudah, mau nggak mau diterima walaupun dia nggak setuju. Itu namanya memeta kompli, mengadu domba. Jadi makanya diikuti etikanya, diikuti aturannya, ke pembimbing 2 dulu, baru ke dosen pembimbing 1. Tapi kemudian kan ada, ya mungkin satu orang dengan yang lain beda cara ya, beda ritmenya. Mungkin kalau ke saya gitu kan, saya itu tidak suka menunda pekerjaan. Kalau bisa saya selesaikan sekarang, saya kerjakan sekarang. Contohnya apa ya, ini makalahnya si Feby ini kuliahnya belum selesai, sudah saya selesai baca karena memang bagus, nggak terlalu banyak kesalahan, nggak banyak komentar dari saya kirim balik. Langsung, bahkan sebelum kuliahnya, bukan belum kuliah selesai, sebelum menyelesaikan tanya jawab, ya karena saya enak gitu bacanya, terus kemudian nggak banyak kesalahan, ya saya kirim balik. Nah, saya orangnya cepet-cepetan kayak begitu. Karena apa? Kalau saya sudah menunda sedikit, kelupaan. Karena ketumpuk dengan pekerjaan yang lain. Ya, karena saya bukan kemudian bukan sok sibuk, tapi karena saya memang pekerjaan saya utama saya di Majung, tapi saya ada 3 pekerjaan lain yang katakanlah sifatnya freelancer gitu ya. Dan itu semuanya minta sekarang gitu ya. Dan tapi yang saya dulukan adalah yang di Majung, sehingga saya berusaha secepat mungkin menjawab atau tugas-tugas yang ada di sini ya, baik yang diberikan oleh atasan maupun yang di kewajiban saya sebagai dosen pembimbing. Mungkin itu bisa membuat saya cepat. Tapi kalau ada yang dosen yang lain, Pak kok 2-3 hari belum ditanggapi, ya coba deh kirim hari ini. Kalau sampai besok, ya jangan 1 hari terus diminta, kok belum ada tanggapan, ya mungkin 2 hari ditanya lagi. Sampai kemudian 2-3 kali sudah ditanya, katakanlah ya jelek-jeleknya gitu ya, paling nggak 1 minggu setelah itu kok nggak ada tanggapan, baru kemudian bisa langsung ke dosen pembimbing 1. Atau sebenarnya kalau dosennya yang lambat seperti itu menanggapi, ya sebaiknya memang lapor ke Kaprodi. Nggak mungkin lapor ke pembimbing 1 terus pembimbing 1-nya juga akan negur ke pembimbing 2, nggak akan. Tapi kalau kemudian pembimbing 1-nya katakanlah seminggu nggak ada, terus pembimbing 1-nya terus ke pembimbing 1-nya, Pak ini loh saya belum ditanggapi ini, kan saya nggak akan nanggapi. Kalau kemudian Anda bermasalah dengan pembimbing 2, sudah saya kerjakan aja, plak. Nah kemudian oke, sudah jadi, sudah saya ACC, katakanlah sudah saya kasih masukan, terus ke pembimbing 2-nya pasti kemudian loh sudah tanda tangan, pasti nggak akan kerja. Nah ini kamu kan katakanlah dia setelah karena sibuk apa dan sebagainya, setelah 1 minggu loh dia mengajukan usulan yang lain, loh sudah disetujui oleh pembimbing 1, pasti kemudian dia ya sudah, pembimbing 1 sudah menyatakan setuju, ya sudah jalan aja walaupun dia tidak setuju. Itu ya yang jadi nggak enaknya, jadi repotnya kan begitu, jadi merasa diadu pembimbing 2 dengan pembimbing 1. Tapi mekanismenya begitu, memang seharusnya pembimbing 2 kalau lambat ke Kaprodi, nanti biar Kaprodi yang menegur dosen yang bersangkutan, baru terus kemudian pembimbing 1 bisa bergerak. Kalau Anda langsung ke pembimbing 1, seperti mau mengadu domba antara pembimbing 2 dan pembimbing 1. Jadi etikanya begitu ya. Tetap pembimbing 2 dulu. Ya, semoga saja, berdoa saja memang segera ditanggapi. Tapi kalau kemudian berharap orangnya itu semua seperti saya, pasti juga nggak bisa karena mereka punya kesibukan.
paling tidak kan sibuk dengan keluarganya, sibuk mereka dengan pekerjaan yang lain. Saya nggak tahu apakah mereka dalam tanda petik sesibuk saya gitu ya, tapi paling tidak anggap aja mereka semua sama sibuknya seperti saya ya, jangan kemudian berharap cepat. Itu ya. Jadi kalau saya sibuk beda, kalau saya semakin sibuk semakin saya cepat mengerjakan. Karena daripada ketumpuan numpuk dan ketinggalan dan akhirnya ketumpuk dengan pekerjaan yang lain. Nah, itu yang ya, kalau saya malah nggak sibuk, malah bisa terlambat sama 2-3 hari bahkan 1 minggu. Anda nanya lagi, Pak, sudah dibaca, sudah dikoreksi. Wah, saya malah nanya, lo yang mana gitu. Karena kelewatan dengan terlalu nyaman. Kalau saya sudah memang nyaman menikmati diri kan, saya nggak mau disibukkan dengan kegiatan kampus. Itu ya, jadi tolong dihargai dosen pembimbing 2, tolong diperhatikan dan jaga etikanya gitu ya. Masalah keluhan, komplain dan sebagainya serahkan kepada Kaprodi langsung. Karena beliau memang dibayar lebih untuk mengkoordinir kami gitu ya. Termasuk urusan-urusan yang annoying kayak begitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan? Udah nggak kuliah lagi loh ini ya. Ini ngomongin mengenai ke pembimbingan. Oke. Selain tadi yang sudah saya sebutkan, Sania, Esther, dan Novi, siapa lagi? Anak bimbingan saya yang ada di sini, di kelas ini. Saya, Pak. Feby, oh Feby, belum. Iya. Claudia juga? Iya, Pak, saya, Pak. Oh ya, saya tunggu ya. Ininya outline-nya ke saya mintanya biasanya outline dulu. Tapi kalau pembimbing yang lain biasanya langsung minta proposal bab 1, 2, 3. Ya, kalau salah kan jadi nganggur ya, bukan nganggur ya, jadi seperti mubadir gitu ya, sudah mengerjakan 3 bab ternyata ditolak gitu ya. Kalau saya makanya saya minta outline-nya. Jadi seperti daftar isi plus tambahan isinya sedikit supaya kita bisa diskusi. Oke. Kemudian kalau bisa dilanjutkan dari kerangka itu, dari rangka itu kan sudah hampir jadi kan, tinggal kemudian nambah-nambah kan baru jadi bisa dilanjutkan jadi proposal. Kalau langsung bab 1, 2, 3 kayaknya kan sudah terlanjur dibuat 1, 2, 3 ya 50-60 halaman, ternyata sama dosennya, oh saya nggak setuju ini, jangan pakai ini dan sebagainya, ganti judul. Kasihan juga mahasiswanya, nggak efisien pekerjaannya. Itu ya. Yang cowok-cowok nggak ada ya, ke saya ya, Galif sama Ibanez. Saya, Pak. Saya masih mengerjakan outline-nya. Oh iya, bagus. Tak pikir nggak ada cowoknya. Kayak saya kan dari kemarin kok yang datang ke saya bimbingan cewek semua, nggak ada cowok gitu ya. Iya, Pak. Memang lebih banyak ceweknya yang masuk ke saya. Oke. Nggak apa-apa ya, semoga bisa diselesaikan secepatnya ya, bisa dikerjakan secepatnya dan diselesaikan dengan baik sebelum akhir semester ini. Semoga nanti di awal-awal semester depan, di bulan-bulan Januari itu kita bisa semuanya seminar proposal. Oke, ada yang lain lagi yang ingin diskusikan? Kalau tidak ada, saya cukupkan perkuliahan kita sampai sekarang ya, saya akhiri sekarang, dan kita akhiri dengan berdoa untuk mengucap syukur untuk perkuliahan kita, untuk kuliah Anda sampai ke depan, semoga mendapatkan yang terbaik dan semoga bisa diselesaikan dengan baik pula. Oke, ya, mari kita berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing. Doa dipersilahkan.
Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih, Pak. Ya. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak. Iya.